Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah demokrasi. Demokrasi pertama kali diterapkan di kota Athena, Yunani. Pada masa Yunani, demokrasi berjalan dengan baik. Akan tetapi, pasca kekalahan bangsa Yunani terhadap bangsa Eropa, demokrasi tidak kembali berjalan. Demokrasi kembali berjalan pasca berakhirnya zaman Renaissance. Adapun alasan-alasan kenapa demokrasi kembali diterapkan, yaitu yang pertama, perasaan tidak senang dengan oligarki, yang kedua, pengaruh aliran politik sosial menghendaki kesamaan, ketiga, perkembangan beberapa teori yang menghendaki perlu dan baiknya demokrasi. Di sini saya akan memaparkan apa itu pengertian demokrasi. Demokrasi berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat dan kratos berarti pemerintahan. Jadi demokrasi bisa diartikan sebagai pemerintahan rakyat, atau lebih dikenal sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang selanjutnya yaitu macam-macam demokrasi. Yang pertama, demokrasi liberal, yaitu pemerintah yang dibatasi oleh undang-undang pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam waktu yang ajak. Yang kedua, demokrasi terpimpin. Para pemimpin percaya bahwa tindakan mereka dipercayai rakyat tetapi menolak persaingan dalam pemilihan umum untuk menduduki kekuasaan. Yang ketiga yaitu demokrasi sosial, yaitu menaruh kepedulian pada keadaan sosial dan egalitarianis bagi masyarakat untuk memperoleh kepercayaan. Yang keempat yaitu partisipasi, yaitu menanamkan hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. Yang kelima yaitu konstitusional. Maksudnya menanamkan pada proteksi kasus bagi kelompok-kelompok budaya dan menanamkan kerjasama yang erat bagi antara elite yang mewakili bagian budaya masyarakat utama. Selanjutnya yaitu pemerintahan demokratis. Pemerintahan demokratis terdiri dari syarat-syarat dan ciri-ciri. Syarat-syarat dasar terselenggaranya pemerintahan demokratis harus sesuai dengan rule of law. Rule of law ada 6, yaitu yang pertama, perlindungan konstitusional, yang kedua, adanya badan peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang ketiga, pemilihan umum secara bebas, yang keempat, kebebasan untuk berpendapat, dan yang kelima, kebebasan untuk berorganisasi dan berposisi. Yang keenam yaitu pendidikan kewarganegaraan atau civic education. Ciri-ciri negara yang menganut demokrasi. Yang pertama, adanya lembaga perwakilan rakyat sebagai majelis yang mewakili dan mencerminkan kehendak rakyat. Yang kedua, untuk menentukan anggota majelis tersebut, diadakan pemilihan umum dalam jangka waktu tertentu. Ketiga, kekuasaan atau kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan atau majelis itu yang bertugas mengawasi pemerintahan. Keempat, susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara. Sejarah demokrasi di Indonesia. Demokrasi pertama kali diterapkan di Indonesia setelah merdeka adalah demokrasi liberal atau sistem parlementer pada tanggal 14 November 1945. Kemudian setelah itu, demokrasi yang dipakai adalah demokrasi yang terpimpin atau presidensial. Demokrasi terpimpin mulai diberlakukan sejak dikeluarkan dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Setelah itu, demokrasi Pancasila ditegakkan di Indonesia sejak masa Orde Baru. Pancasila adalah demokrasi yang menerapkan kelima sila Pancasila itu tersendiri. Yang terakhir yaitu proses demokrasi di Indonesia. Pertama, mekanisme pada lembaga-lembaga konstitusional pada tingkat pusat. Pelaksanaan demokrasi Pancasila pada lembaga-lembaga pusat menurut UUD 1945 harus mengikuti prinsip-prinsip yang termuat dalam UUD 1945. Beberapa prinsip mekanisme demokrasi Pancasila yang pertama yaitu cita-cita kenegaraan kekeluargaan, 2 paham unitarisme atau kesatuan, 3 paham negara hukum, 4 paham konstitusionalisme, 5 supremasi MPR, 6 pemerintahan yang bertanggung jawab, 7 pemerintahan berdasarkan perwakilan, 8 sistem pemerintahan presidensial, 9 pengawasan parlemen terhadap pemerintah. Yang kedua yaitu mekanisme pada lembaga-lembaga pemerintahan di daerah.
Pelaksanaan demokrasi Pancasila di bidang kehidupan politik menyangkut pula lembaga-lembaga pemerintahan di daerah. Dengan pengarahan-pengarahan yang diberikan pada garis-garis besar haluan negara, maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Pengarahan-pengarahan dan prinsip otonomi daerah sepanjang bersangkutan dengan daerah otonom adalah pemberian otonomi itu haruslah sesuai dengan erasi dan pembinaan dan kesatuan bangsa, dapat menjamin hubungan yang serasi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah.